Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Farid, Pak Syahid, dan Mbak, panggilannya apa? Anggita ya? Maulia. Oh Maulia, aku lebih senang Anggita. Oke ya. Terus pertanyaan saya sebelum kita mulai, Mbak Maulia sehat? Kayaknya agak flu ya? Iya, Pak. Tapi nanti nggak bisa buat alasan itu ya. Oke, hari ini atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesempatan untuk melakukan ujian skripsi. Nanti Mbak Maulia presentasi 10 menit saja. Bisa punya timernya. Lewat dari 10 menit saya potong ya. Karena kami bertiga sudah hafal. Terus kemudian nanti sesudah Mbak Maulia presentasi, yang menguji pertama Pak Syahid. Kemudian sesudah itu Pak Farid. Aku terakhir karena aku pengen lihat kemana arah debatnya ya. Oke, sebelum itu kita berdoa. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, silakan Mbak Maulia presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agustinus Nugroho PTMS, Komisi Ketua Penguji. Yang saya hormati DS Abdul Haris Farid MSI selaku Sekretaris Penguji. Yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Zaid Abdus Somad SPD MPD selaku anggota penguji. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Masyarakat terhadap penerapan sertifikat elektronik di kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilatar belakangi oleh transformasi digital dalam layanan pertanahan mendorong ATR BPN menerapkan sertifikat elektronik untuk menggantikan sistem analog berbasis dokumen fisik. Namun implementasinya tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem dan regulasi, tetapi juga pada tingkat pemahaman, literasi dan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan. Kemudian rumusan masalahnya terdapat dua, yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap penerapan sertifikat elektronik. Yang kedua, bagaimana strategi pelayanan yang diterapkan agar dapat meningkatkan penerimaan sertifikat elektronik. Kemudian tujuan penelitian yaitu menganalisis persepsi masyarakat terhadap sertifikat elektronik. Yang kedua, menganalisis strategi pelayanan dalam meningkatkan penerimaan sertifikat elektronik. Terdapat 3 manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti, kedua bagi masyarakat, dan bagi Kementerian atau BUMN. Yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Saya mengambil Oke nih. Oke. izin melanjutkan Bapak. Kemudian penelitian terdahulu saya mengambil dari 5 kajian berikut. Kemudian hasil dari penelitian saya itu terbatasnya penelitian yang melihat langsung persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan elektronik, karena sebagian besar penelitian sebelumnya masih fokus pada aspek hukum dan kebijakan. Kemudian terdapat kerangka teoris yang saya ambil. Yang pertama, persepsi masyarakat pendaftaran tanah, digitalisasi layanan tanahan, yang terakhir sertifikat elektronik. Kemudian ada kerangka berpikir yang diawali dari permasalahan di Kabupaten Bojonegoro. Terdapat 4 permasalahan yang mendorong adanya kebijakan sertifikat elektronik, kemudian diimplementasikan. Implementasi tersebut memunculkan persepsi masyarakat yang diambil dari 4 indikator, kemudian dianalisis untuk menciptakan strategi pelayanan. Terdapat juga 6 pertanyaan penelitian yang saya ambil. Kemudian metode penelitian saya yang pertama, penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitiannya di kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Subjek penelitian dan
kemudian studi dokumentasi, kemudian ada teknik analisis data yang saya gunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah gambaran wilayah dari Kabupaten Bojonegoro. Terdapat peta dan gambar dari kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Kemudian implementasi layanan sertifikat elektronik. Berikut ada tampilan dari tampak depan dan belakang sertifikat elektronik. Kemudian alur tahapan sertifikat elektronik. Yang pertama pendaftaran akun, verifikasi berkas, pengumpulan dan pemetaan, kemudian pemeriksaan dan validasi data, dan yang terakhir penerbitan sertifikat elektronik. Pada hasil dari pembahasan, saya menemukan dari hasil penelitian saya berdasarkan penelitian hasil pemahaman terhadap sertifikat elektronik kategori tidak paham berjumlah 1 orang, belum paham sebelumnya 7 orang, paham 7 orang. Kemudian hasil kepercayaan terhadap sertifikat elektronik kategori ragu ada 4 orang, cukup percaya 6 orang, dan percaya 5 orang. Dan kemudian hasil pengalaman layanan terhadap sertifikat elektronik kategori kurang baik 1 orang, cukup 5 orang, dan baik 9 orang. Kategori tidak menerima, ragu, dan menerima dari hasil sikap penerimaan terhadap sertifikat elektronik tidak menerima 1 orang, ragu 4 orang, menerima 10 orang. Kemudian strategi pelayanan yang diterapkan agar dapat meningkatkan penerimaan sertifikat elektronik. Yang pertama, strategi peningkatan pemahaman melalui sosialisasi dan edukasi yang tepat sasaran. Yang kedua, strategi peningkatan kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan jamin keamanan. Yang ketiga, strategi peningkatan kualitas pengalaman layanan dengan kemudahan prosedur dan pemberian pendampingan. Yang keempat, strategi peningkatan sikap penerimaan melalui pendekatan persuasif dan kontekstual. Kesimpulannya, masyarakat sebagian telah memahami, percaya, memiliki pengalaman layanan dan menerima konsep sertifikat elektronik. Yang memberikan kemudahan akses, efisien pelayanan, dan memiliki keamanan dan kekuatan hukum yang sama dengan analog. Kemudian sarannya untuk antar Kabupaten Bojonegoro agar meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikat elektronik, terutama mengenai keamanan dan keabsahan secara inklusif dan berkelanjutan. Kemudian bagi masyarakat agar cepat beradaptasi dengan teknologi. Kemudian peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian dengan metode pengumpulan data, tidak hanya teknik dokumentasi, observasi, wawancara, serta secara kuantitatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian saya masih memiliki keterbatasan. Saya secara terbuka meminta saran dan masukan agar penelitian saya lebih sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya para akademik dan aktif mungkin. Oke, terima kasih ya Mbak Maulia Anggita Anastasia ya. Panggilannya tadi Maulia. Oke. Mbak Maulia. Mau? Enggak. Penelitian di mana? Penelitian di mana? Di mana? Kasih. Di Kabupaten Bojonegoro. Oke, Kabupaten Bojonegoro. Oke, ini tentang persepsi masyarakat. Yang dimaksud dari persepsi masyarakat itu seperti apa maksudnya? Definisinya ya? Masyarakat itu bagaimana masyarakat dapat memahami, terus memahami informasi yang dia terima lalu disampaikan. Memahami kemudian disampaikan. Iya. Tapi di dalam sini ya ada pemahaman, kepercayaan, pengalaman layanan, sikap penerimaan, ya, masuk dalam persepsi. Ya. Jadi sampaikan hanya pemahaman. Ya. Artinya yang 2, 3, 4 ini sebenarnya masuk persepsi atau enggak ini? Ya, maksudnya kan ada pemahaman. Ya, yang dilihat apa nih? Pemahaman, Kepercayaan, pengalaman layanan, sikap penerimaan. sikap penerimaan. Itu dari persepsi masyarakat.
Oke. Tadi disampaikan persepsi masyarakat itu terkait dengan pemahaman, kemudian bagaimana cara menyampaikannya. Artinya kan tidak masuk dalam yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Itu bagaimana? Saling, kalau menurut saya keempat indikator ini saling berkaitan. Oke, keempat indikator saling berkaitan. Oke, kemudian, nah, dari mana bahwasannya persepsi masyarakat itu isinya 1, 2, 3, 4? Dari mana itu? Saya baca bolak-balik belum ketemu terkait dengan teorinya bahwasannya persepsi masyarakat itu isinya 4 itu. Coba, dari mana dari muncul 4 itu? Dari teori-teori jurnal-jurnal yang saya ambil. Oke, jurnal-jurnal yang diambil. Apakah ditulis dalam sini? Kan kita membaca apa yang sudah ada di sini gitu ya. Halaman 13. Ya. Iya atau enggak? 13 sama 14. Oke. Di halaman 13 ya. Berdasarkan pandangan, persepsi terdiri atas 2 indikator. Oke. Jadi penerimaan dan evaluasi. Ada nggak evaluasi di sini? Tidak ada. Masih kurang juga. Ada 4 ya. Kepercayaan sama pengalaman sama ada 3 lagi yang masih belum. Kepercayaan, pengalaman, layanan, kemudian sikap penerimaan. Nah ini maksudnya yang mana? Apakah memang maksudnya muncul kan kita melihatnya dari indikator-indikator ya terkait dengan persepsi. Tadi di sini dijelaskan bahwasanya persepsi yang dimaksud itu melihat dari pemahaman, kemudian kepercayaan, layanan, kemudian kan sikap penerimaan. Nah, tapi di teorinya tidak ditemukan. Ya. Artinya muncul itu kan tidak tiba-tiba ya. 1, 2, 3, 4 ini saya kira harusnya munculnya tidak tiba-tiba ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan lagi terkait dengan teori yang mengatakan bahwasanya persepsi yang dimaksudkan adalah keempat poin ini. Kalau memang harusnya sih ada ya, karena sudah dilakukan penelitian ya terkait dengan yang dilihat adalah poin 1, 2, 3, dan 4. Nanti coba dicari terkait dengan persepsi masyarakat, mulai definisinya itu seperti apa, persepsi itu seperti apa, dan 1, 2, 3, 4 kemudian dicari. Gitu ya. Kemudian ya, sudah dilakukan penelitian, sudah ada hasilnya ya, tapi mungkin masih belum ada pembahasannya. Maksudnya pembahasan itu kita tidak hanya membacakan tabel ya. Kalau membacakan tabel itu masih dalam tahap hasil menurut saya. Ya. Yang dibahas adalah hasilnya adalah pemahaman masyarakat. Ya. Masyarakat itu ada yang tidak paham, belum paham, sama paham. Ya. Oke. Mungkin dari ketiga kategori ini yang perlu dibahas adalah tidak paham. Ya. Mungkin kalau yang belum paham sepenuhnya, mungkin dia sudah ada masukan atau inputan ya terkait dengan saya sudah tahu tapi masih belum berani dan sebagainya. Tapi yang tidak paham ini saya baca kok masih terkait dengan informasi saja. Ya. Kira-kira kenapa ini? Kenapa mulai dari pemahaman deh. Pemahaman ya, kemudian ragu-ragu ya, kepercayaannya ya. Nah, kira-kira itu kenapa? Dari hasil wawancara kan, ditanyakan nggak? Nah, apa? Kira-kira kenapa dia tidak paham itu karena apa? Masyarakat tidak paham, kebanyakan dari desa. Dari desa. Ya, Oke. literasinya kan rendah. Oke, literasi rendah. Akses teknologinya juga masih kurang. Oke, akses teknologi. Akses yang dimaksud yang seperti apa ini? Gaptek juga. Oh, gaptek. Oke. Banyak ada yang nggak punya HP. Oke. Akses, kemudian gaptek ya. P. Aksesnya ada, kemudian gaptek ya. Kemudian literasi ya. Kemudian sarangannya.
atau HP tadi ya. Iya. Nah, yang dulu kan ada ketika wawancara ya, terkait dengan dari desa ya, jadi informasinya ada faktor lain nggak, mungkin informasinya kan sepertinya tidak hanya lewat digital saja ya. Iya. Apakah memang sudah tanyakan juga, apakah pernah ada sosialisasi atau belum? Ditanyakan nggak? Sudah, tapi belum, masih belum jelas gitu. Masih belum jelas. Terkait cara penggunaan, manfaatnya. Nah, hal itulah ya kalian yang dicantumkan di sini ya, terkait dengan apa yang kamu bahas, bukan hanya membacakan, mendeskripsikan tabel. Ya. Kalau dalam sebenarnya kan tabel ini adalah mempermudah dari bacaan ini ya. Oh, diringkas ini. Ya. Cuma yang dibahas itu adalah muncul pertanyaan, ini satu orang ini kenapa tidak paham? Pasti ada masalah, ada kendala. Karena yang lainnya paham loh. Iya. Kemudian ada yang belum paham sepenuhnya, nanti dibahas lagi tidak paham. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Mulai dari kepercayaan ya, kira-kira itu ragu-ragu apa yang menjadikan dia ragu-ragu. Nah, itu akan bersambungan untuk yang rumusan masalah yang kedua terkait dengan strategi bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Ya gitu ya, dari pengalaman ya. Nah, kemudian ya terkait dengan penulisan informan ya, salah satu informan mengatakan ya, sepertinya penulisannya tidak seperti ini ya. Kalau memang dari itu informan, bisa tulis saja informan 1, nanti di lampirannya kan adalah informan 1 itu siapa dan sebagainya. Jadi kalau tulisan seperti ini dibaca sebagai daftar pustaka, sebagai jasa rujukan, walaupun ini adalah daftar dari informannya. Tuliskan aja informan saja, tidak perlu dikasih. Perlu dikasih nama juga ya? Saya kira nggak perlu ya, cukup misalkan informan 1 ya, nanti kamu kan menampilkan di tabel informannya siapa, 1, 2, 3, 4, 5 itu siapa. Jadi membacanya kan akan bisa. Terus ada tadi yang terkait dengan pemberian internet mana ya? Nah, terkait dengan yang rumusan masalah yang kedua ya, strategi peningkatan kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan jaminan keamanan ya. Di situ dijelaskan ya, penjelasan sistem keamanan ya, memberikan penjelasan dan seterusnya ya, yang berlapis ya. Tapi di lapangan apakah seperti ini? Ada catatannya enggak? Atau tidak tahu? Tidak. Di lapangan seperti apa kalau tidak ada? Atau memang secara umum seperti ini kan gitu? Ya, kan ini kan rumusan masalah yang kedua kan ya, di Bojonegoro ya. Di Bojonegoro itu seperti apa? Jadi perlu diyakinkan bahwasanya memang sudah dilakukan, kalau memang sudah dilakukan. Kemudian panduan penggunaan dokumen. Ya. Pemohon memiliki hak akses menyimpan, mencetak sendiri, sertifikat dan seterusnya. Ya. Sehingga masyarakat memiliki kendali penuh atas dokumennya. Ini caranya bagaimana ini? Caranya mengakses, caranya menyimpan, mencetak sendiri. Ya. Kan belum ada ya. Terus peningkatan sarana internet ya, di halaman 54 ya. Jaringan internet ya. Nah itu yang memberikan siapa itu? Bagaimana caranya itu jaringan internet itu? Maksudnya itu kan dari desa juga tidak punya wewenang terkait dengan internet. RPPN juga tidak ada hubungan sama internet ya. Itu kan jaringan dari luar. Bagaimana caranya? Oke, apa yang dimaksudkan seperti ini itu bagaimana gitu? Kalau misalkan peningkatan jaringan internet, yang dimaksudkan peningkatan jaringan internet itu yang seperti apa? Gitu. Jika sudah dilakukan atau memang sedang direncanakan ya tidak apa-apa juga. Nanti coba dibaca-baca lagi hasil wawancaranya, apa yang disarankan sebagainya. Terus layanan loket dan pendampingan khusus, menyediakan layanan khusus. Di kantor ini ya, strategi ini yang memberikan siapa ini?
memberikan layanan loket dan penerimaan khusus dari Mbak Maulia atau dari kantor atau dari saya. Menyediakan kalau sebelumnya layanan loket dan penerimaan khusus belum ada. Berarti layanannya bagaimana kok di sana? Layanan loketnya sudah ada, yang pendampingan khususnya belum. Oke, layanan loketnya sudah ada, teman pendampingan khususnya ada. Nah, itu yang dibahas ya. Jadi kita memberikan tambahan atau memberikan informasi itu di sana apa yang sudah dilakukan dan kira-kira tambahannya yang belum ini. Jadi tidak kosong banget gitu ya dari. Terus pendekatan persuasif nih. Yang seperti apa pendekatan persuasifnya nih? Wah, contohnya gimana nih? Pendekatan persuasif. Itu seperti membujuk, terus meyakinkan masyarakat agar percaya dengan sertifikat elektronik. Bagaimana cara meyakinkannya kan gitu? Sosialisasi. Kadang itu orang percaya itu kalau ada buktinya kan gitu ya, biasanya gitu. Nah, bagaimana masyarakat yakin? Sebenarnya kan gini, apa sih yang masyarakat takutkan itu apa? Takutan apa yang ditakutkan? Keamanan datanya. Keamanan datanya, keamanan bocor. Terus ya, selama ini sudah ada belum terkait dengan kebocoran data? Ada tidak? Tidak. Nah, itu yang kan, jadi dijelaskan caranya adalah dijelaskan, diyakinkan sampai saat ini tidak ada kebocoran data. Itu kan menjadi orang, oh sampai saat ini tidak ada loh. Apalagi Tapi masih banyak orang yang masih takut sama kebocoran data. Soalnya rata-rata setelah saya wawancari lebih efisien sertifikat analog, soalnya bisa dipegang gitu. oke, apakah sertifikat Jadi- sertifikat elektronik bisa dipegang? Katanya itu. Takutnya kalau elektronik datanya diretas. Data kita Ya. kalau diretas ini nanti lagi terkait dengan meningkatkan ya pendapat persuasifnya. Jadi persuasif itu sebenarnya kan ya kita tidak penuh paksaan tapi kita meyakinkan kan gitu. Nah, yang meyakinkannya bagaimana? Ya kita lihat dari ketakutannya. Apa yang menjadi ketakutannya? Ya, layanan terlalu lama. Ya kita kasih tahu ada contoh layanannya tidak terlalu lama dan sebagainya. Takut nanti tidak dilakukan, kita kasih bukti. Itu satu cara persuasifnya. Bukan lagi. Oke. Bahasanya ini. Ya mungkin dari saya mungkin itu saja ya tambahannya. Terima kasih. Saya berikan ke Pak Arman. Oke, terima kasih. Monggo Pak Farid. Ya, terima kasih. Saudara mau iya melanjutkan dari Mas Yahid ini, Pak Zaid ini. Tapi Anda masih kurang analisisnya. Ya, bagaimana cara analisisnya? Analisis persepsi. Ya semuanya. Dianalisis dengan apa? Dialog saintifik. Jadi ini dipertanyakan mengapa gitu. Misalkan ada pernyataan apa ya, pemahaman masyarakat ada yang kurang, belum mengapa kok kurang, gali terus ini kok mereka kok yang dapat apa 4 di data tabel itu. Nah itu ditanyakan terus. Nah itulah dialog saintifik. Di samping itu disandingkan dengan mungkin pendapat dari peneliti lain atau ada teori lain bagaimana tentang ini. Adanya yang meneliti tentang ketika itu bagaimana ternyata mereka di sana seperti ini, kondisinya seperti ini. Nah itu dialog saintifik. Ini belum ada di sini, belum terlihat. Kemudian oke. Jadi Anda akan meneliti persepsi dengan pertama pemahaman, terus kepercayaan, satunya lagi apa? Layanan dan Pengan- sikap penerimaan. Itu dari mana? Dari mana saja?
teori tadi itu teori siapa? Oh dia mengatakan ini, supli ini, saya di apa ya? Di kegiatan saya cuman Pak ini mengatakan seperti itu, saya supli satu aja, boleh dua, satu semuanya. Tergantung dari istilahnya apa ya? Tergantung dari argumen Anda. Saya pilih ini, saya supli satu-satu atau saya supli dua-dua. Nah, tergantung dari argumen Anda untuk cocoknya di penelitian Anda. Nah ini dari mana nih Pak ini? Saya ambil dari Siapa? Diambil semuanya atau cuplik-cuplik? Nah cuplikan, tapi ada nggak di sini? Nggak ada. Diadakan. Itu dicari ya. Itu pertama. Kedua, kok ada kerangka pendidikan dua? Kerangka pendidikan dua loh. Satunya itu kerangka apa? teoritis. Nah, kerangka teoritis mana ada? Kerangka pemikiran, yang satunya juga kerangka pemikiran. Yang teoritis yang mana? Izin salah ketik. Oh, salah ketik. Iya. Teoritis dengan pemikiran beda kan? Jauh loh ketika. Kalau salah ketik itu S dengan A itu memang dekat kan bisa. Itu salah ketik. Terhapus Pak teoritis. Oh, teoritis kerangka desain teori ya memang harus peneliti itu memang harus mendesain teorinya dulu, menyusun baru pemikiran. Oke, nah sekarang ujiannya. Kita ini di Bojonegoro tadi ditanyakan Pak Said, Bojonegoro. Bojonegoro terletak di mana? Jawa Timur, provinsi Jawa Timur kan? Nah, itu di mana koordinatnya? Gak apa-apa, bukan gak apa-apa. Secara astronomis koordinat Kabupaten Bojonegoro terletak pada 111 derajat 25 menit 00 detik sampai 112 derajat 9 menit 00 detik bujur timur dan 6 derajat 59 menit 00 detik sampai 7 derajat 37 menit 00 detik lintang selatan. Oh, lintang selatan. Kenapa lintang selatan? Karena berada Di sebelah apa? Selatan. Di belah utara, sebelah barat, sebelah bawah. Kenapa lintang selatan? Gampang itu waktu SMP itu saya ditanya tahu. Itu pelajaran SD. Kenapa kok lintang selatan? Ada apa? Kenapa kok lintang selatan? Ini belum. Kenapa kok bujur timur dan bujur barat? Kenapa nggak lintang utara? Ya PPR aja. Ya. Kenapa lintang selatan? Kenapa bujur timur? Ya. Kenapa nggak bujur barat? Kenapa? Alasannya apa? Dan di mana itu bujur timur dan bujur barat yang tidak bujur timur tidak bujur barat? Di mana letaknya tidak lintang selatan tidak lintang utara? Di mana itu? Ada di mana itu? Nol kan? Iya. Di mana itu? Nah, ada. Oke. Ini skala berapa ya ceritanya? 1/25.000. Artinya apa? Satu peta mewakili 25.000.
salah kan? Satu banding 25.000 artinya apa? Iya, skala kan mewakili. Ditertawakan Pak saya itu matematika lu ya. Skala 1 meter itu berapa senti? Kok ragu-ragu sih? Yakin ini. Yakin, benar. Benar. 1 kilo berapa meter? Kok masih lama? Ya udah itu aja lah. Sudah? Sudah. Oke, itu ya. Masih lama waktunya Pak Farid. Kok masih lama? Oh, ini baru jam 10.36. Kita nguji harus sampai jam 11. Oh, iya. Nanti diulang lagi aja ya kalau ini. Coba Mbak lihat metodologi, coba ditayangkan metodologinya. Itu udah penelitian ya. Format penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kalau saya kemudian mengkritik dan saya katakan redaksi kalimatnya keliru dan yang benar adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Mbak setuju nggak? Saya ulang kalimatnya. Itu kan tulisannya begitu ya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Saya bilang itu keliru. Yang betul adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Setuju dengan Bapak. Terus kenapa dulu awalnya bagaimana ceritanya sampai nulis itu? Apa dasarnya menulis Salah. teks? Menulis dalam BPT-nya. Kan kamu tahu ya, metode itu terbagi dua yang besar, kuantitatif dengan kualitatif. Baru nanti pendekatannya beraneka ragam ya. Kalau kamu main di kualitatif, ada sekian banyak pendekatan, salah satunya deskriptif. Oke, terus kamu tahu nggak apa konsekuensinya kalau kamu menggunakan metode penelitian kualitatif? Apa konsekuensi yang harus kamu tanggung ketika kamu menggunakan metode penelitian kualitatif? Atau kamu anggap sama, kualitatif dengan kuantitatif sama itu Pak Aris? Sama atau beda? Beda. Nah, kalau beda apa konsekuensinya kalau kamu menggunakan metode penelitian kualitatif? Datanya bisa bias. Oh, so bias semua bisa bias metode kualitatif. Sekarang coba perlihatkan datamu yang ada di tayanganmu, data apa? Mana yang ciri khas kualitatifnya muncul nggak di data? Muncul Mana datanya? tabel tersebut. Masa cuma itu doang? Ada lagi nggak yang lain? Tidak Bapak. Terus apa gunanya kamu menggunakan metode kualitatif? Analisis kalau dalam Coba kamu lihat itu. Sekarang kita main di sini. Nah, itu bukti penelitian kuantitatif atau kualitatif? kalau dalam PPT seperti kuanti Bapak. Nah, di sini sama tuh? Di naskah sama nggak dengan itu? Tidak Bapak. Wah, siapa bilang sama itu? Coba ke halaman berapa yang menunjukkan data itu? Yang ada sekian orang, tabel. Lihat halaman 45. Sama kan? Oh, jangan bohong. Halaman 45 sama itu kan? Sekian orang. Ada lagi nggak halaman lain? Ada kok, banyak kok. Halaman 43. Sekian orang.
halaman 40 sekian orang. Itu menunjukkan bahwa kamu inkonsisten. Jadi kamu menggunakan metode penelitian kualitatif, tapi yang kamu sajikan kuantitatif. Karena kamu kemudian sibuk di angka 4, 6, dan 5, kamu tidak sibuk menunjukkan variasi. Padahal kan kekuatannya kualitatif itu di variasi gitu. Misalnya kalau ragu itu variasinya apa, ciri khasnya apa gitu. Coba sekarang kita mainkan di ragu. Ragu itu apa ciri khasnya? Informan masih Memiliki kekhawatiran terkait keamanan data dan risiko kebocoran. apa buktinya? Apa buktinya kalau informan masih memiliki yang kamu tulis itu, masih memiliki kekhawatiran? Apa buktinya kalau informan memiliki kekhawatiran? Dari hasil pandang saya setelah wawancara, Bukti, saya nggak nanya pendapatmu. Apa buktinya bahwa informan masih memiliki kekhawatiran? Apa yang bisa kamu yakinkan kami bertiga bahwa itu betul, nggak ngarang? dari hasil Hmm? wawancara Bapak, Mana wawancaranya? dalam lampiran Halaman berapa? Lampiran berapa? Ayo cepat, waktu. Nanti jadi lama harusnya kita Makanya saya kasih 30 menit. Ayo lampiran berapa? Cepat. Lampiran berapa yang menunjukkan bahwa informan masih memiliki kekhawatiran? Kalau enggak, kamu nggak berhak nulis itu. Kalau kamu nggak berhasil menunjukkan buktinya. Nggak ada. Kalau nggak ada nggak lulus ya, karena kamu berarti ngarang skripsimu. bisa ada di Halaman berapa? halaman 67 juga bisa. Halaman 67. Dari segi keamanan sepertinya aman karena sampai saat ini Saya pelan-pelan halaman 67. Poin? Nah, halaman 67 sudah ketemu saya. Poinnya poin berapa? Itu kan ada C, ada 1, 2, yang mana? informan satu kepercayaan, bagian kepercayaan. Terus yang mana? Yang A itu? Iya. Coba kau baca. Dari segi keamanan sepertinya aman karena sampai saat ini belum terdapat kejadian, jadi saya masih meraba-raba bagaimana kedepannya, belum tahu. Terus dari mana kamu bisa narik kesimpulan khawatir? Bagian mana dari kalimat itu yang menunjukkan kalau dia khawatir? Kan nggak ada kata-kata khusus kayak saya khawatir bu atau saya khawatir mbak. Mana? Jangan ngarang tuh. Mana khawatir? Dari mana kamu bisa menulis di situ? Atas dasar apa kamu menulis khawatir? Padahal di sini dia nggak khawatir, dia biasa-biasa aja tuh. Cuma dia masih sibuk meraba-raba dia ini. Jadi saya juga masih meraba-raba. Masa meraba-raba kau bilang khawatir? Meraba-raba itu kan artinya dia masih ingin tahu, masih ingin belajar. Dia tidak khawatir. Tunjukkan ke saya, ini baru yang paling atas, nanti dari bawah ada lagi tuh, percaya. Mana buktinya bahwa wawancaramu menunjukkan bahwa masyarakat khawatir? Karena dari redaksi kalimat ini enggak. Saya sosiolog, saya tahu ini bukan khawatir, ini rasa ingin tahu. Ada halaman 82. tidak disebutkan khawatir, tetapi Halaman 82 yang angka berapa, huruf angka berapa? Angkanya nomor 2, nomor 2 aja. huruf A. Iya. Oke. Coba kau baca jawabannya. Baca dulu biar kamu ngerti. Dia khawatir apa enggak? Baca. Tidak ada apa Baca dulu supaya kau mengerti. terkait keamanan, saya tidak paham karena tidak pernah ada penjelasan bahwa ini aman dan sebagainya. Hanya saja Dirgantara Pertahanan mengklaim bahwa ini aman. Saya harap hal tersebut benar adanya.
Dipertanyakan itu menunjukkan khawatir. Dipertanyakan itu artinya dia masih belum tahu tuh, tapi dia tahu bahwa kantor pertanian pasti berusaha melaksanakan itu. Ini justru menunjukkan kepercayaan. Kan judulnya juga kepercayaan. Huruf A itu sebetulnya menunjukkan kepercayaan bahwa meskipun dia tahu, dia ngerti, meskipun dia banyak hal yang dia belum paham, tapi dia mengerti bahwa orang pertanian akan berusaha menjaga itu. Sehingga kemudian ya sudah, kalau gitu dia percaya aja sama orang BPN. Gitu. Kan bukan khawatir. Terus gimana? Saya kaget ketika kamu menyebut kata khawatir itu. Definisi khawatir itu apa sih? Jangan-jangan kita beda definisi. Apa definisi khawatir menurut kamu? Takut akan suatu hal terjadi. Takut suatu hal terjadi akan terjadi kan bisa negatif bisa positif kan? Kalau yang terjadi positif karena pada khawatir gitu kan? Terus gimana? Orang yang terjadinya positif kok karena BPN menjamin, kan ada jaminan tuh, ada jaminan dari BPN tuh. Ada nggak kalimat wawancara ini yang menunjukkan bahwa BPN menjamin? Di wawancaramu itu ada nggak? Saya nanya ini dengan ada nggak jawaban atau hasil wawancaramu yang menunjukkan bahwa BPN memberi jaminan tentang kualitas kerjanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita bisa pindah ke kotak itu. Kalau nggak ada jaminan, bagaimana mungkin mereka bisa percaya? Apa yang membuat mereka percaya kalau nggak ada jaminan? Coba tunjukkan yang menunjukkan bahwa supaya kita bisa pindah kotak nih. Kalau kita di kotak satu terus, saya pengen pindah ke kotak percaya nih. Sekarang tunjukkan pada saya hasil wawancaramu yang menunjukkan bahwa orang BPN memberi jaminan atas kualitas kerjanya. Supaya kita, oh iya mereka percaya. Kan begitu cara membangun kepercayaan tuh, memberi jaminan. Baru nanti ada track record. Terus ada nggak data tentang itu? Kalau nggak ada, itu ngarang semua dong untuk 1, 2, 3 kotaknya. Coba, ada nggak data yang menunjukkan bahwa BPN menjamin kualitas kerjanya? Supaya kemudian masyarakat percaya itu tentang sertifikat elektronik. Kan tadi kau sudah bilang masyarakat gaptek, gitu? Tapi kan orang gaptek itu tetap punya 2 unsur, percaya dan tidak percaya. Orang itu bisa percaya kalau alatnya bagus atau orangnya terpercaya. Nah, sekarang saya ingin main di orangnya, di BPN-nya. Tunjukkan data kepada kami bertiga yang menunjukkan bahwa ada jaminan dari BPN bahwa hasil kerjanya terpercaya. Sehingga kemudian masyarakat layak percaya. Ada datanya enggak? Di wawancara terhadap pelaksanaan Halaman berapa? 108. 108. Nomor berapa? Huruf apa? Huruf F. Coba mau baca. Yang menyatakan pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah elektronik di kantor pertanahan Kabupaten Bojonegoro sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Setiap tahapan pelayanan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian agar pelayanan berjalan tertib lancar dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Oke, pertanyaan saya. Jawaban ini menunjukkan jaminan atau jawaban ini menunjukkan kepatuhan? Ini kan menunjukkan kepatuhan orang BPN terhadap ketentuan yang berlaku, toh? Apakah itu bisa dianggap sebagai jaminan? Enggak tuh. Beda tuh. Orang patuh tuh belum tentu menjamin. Ya Pak, semua sudah saya katakan undang-undang begitu salah. Sorry, maaf. Cuma bilang begitu. Jadi teks ini, huruf F ini, itu tidak menunjukkan jaminan, tidak menunjukkan jaminan hasil kerja BPN, tapi menunjukkan kepatuhan. Dan kepatuhan itu belum tentu menjamin kualitas kerjanya. Kan banyak orang BPN masuk penjara meskipun dia sudah berusaha, oke, itu sudah berusaha ikut peraturan. Ternyata mungkin ada bagian yang dia lupa, ada yang dia khilaf, ada yang dia abai. Kan begitu. Terus kalau gitu gimana? Jadi nggak punya kamu data tentang itu. Jadi bagaimana cara membangun kepercayaan
Dari atas dasar apa masyarakat percaya? Nggak ada jaminan, informasinya belum cukup, punya rasa khawatir. Atas dasar apa masyarakat bisa percaya pada sertifikat elektronik kalau sebetulnya dia masih khawatir, pengetahuan dia belum cukup, dan tidak ada jaminan dari teman-teman Kantah bahwa kinerjanya terjamin dan layak dipercaya. Dari mana dasarnya? Dasarnya apa kamu tulis dia percaya tidak percaya? Lama juga ya. Sudah 10.50. Tadinya kepikir mau aku bagi-bagi. Ayo, jawab dulu. Biar cepat selesai ujiannya. Jaminannya telah disampaikan pada saat sosialisasi. Mana datanya? Kalau enggak ngarang lagi. Mana saya percaya sama kamu? Kita kan belum akrab. Aku nggak percaya sama kamu. Mana datanya? Disampaikan saat sosialisasi. Mana data sosialisasinya? Halaman berapa? Belum, terus gimana? Masa enggak, saya kan tipe ilmuwan itu nggak percaya kalau nggak ada bukti. Terus bagaimana cara kamu meyakinkan kami bertiga bahwa datamu ini valid? Tadi kan kamu dikritik tuh oleh penguji pertama bahwa kamu belum masuk ke analisis. Kamu baru di level data. Datamu aja sudah salah. Bagaimana mungkin bisa dianalisis kalau datanya aja sudah salah? Datamu tidak valid. Kalau saya bilang datamu tidak valid, kamu menyangkal nggak? Kamu membantah nggak kalau saya bilang, oh datanya nggak valid, makanya wajar tidak bisa dianalisis? Gimana? Kalau saya bilang datamu tidak valid, kamu menyangkal atau setuju? Kalau kamu setuju nggak lulus, karena kamu nggak boleh bikin skripsi datanya nggak valid. Kamu harus menyangkal, tapi apa sangkalanmu? Apa argumentasimu yang menunjukkan bahwa omongan saya salah? Salah Pak Aris, data saya valid, alasannya 1, 2, 3, 4. Bisa nggak? Coba tunjukkan bahwa datamu valid. Bagaimana caramu menunjukkan bahwa datamu valid? Saya melakukan triangulasi data dengan membandingkan Misalnya ini, bandingkan dengan apa? Ini kan ada jawaban yang kacau balau nih, khawatir, nggak tahu informasinya, nggak ada jaminan. Dibandingkan dengan apa? Apa data pendukungnya selain ini? saya membandingkan hasil wawancara dengan observasi. Observasimu apa? Apa yang kamu observasi? Ini kan ada di dalam, ini ada datanya, ini ada di dalam jalan pikiran beliau, loh. Bagaimana kamu bisa mengobservasi? Kan kamu nggak pakai alat untuk merekam secara berpikir. Kan tidak dibuat laboratorium untuk di-scan otaknya. Tuh. Yang kamu observasi apanya? Kondisi di lapangan. Bagaimana kondisi lapangannya? Sekarang coba cerita ke saya, apa kondisi lapangannya ketika masyarakat khawatir? Apa kondisi lapangannya ketika masyarakat belum berpengetahuan? Apa kondisi lapangannya ketika masyarakat percaya meskipun belum dijamin? Bagaimana kondisi lapangannya? Kondisi lapangan saat masyarakat menerima layanan sertifikat elektronik, kemudian saya Cerita ke saya, observasi. bagaimana kondisi lapangan ketika masyarakat khawatir? Kondisi lapangannya seperti apa kalau masyarakat itu? Kan kita sedang cerita ini kan, ini ada masyarakat khawatir nih. Terus kamu bilang bandingkan dengan observasi lapangan. Observasi lapangannya seperti apa ketika masyarakat khawatir? Apakah waktu kamu datang terus di demo,
Apakah waktu kamu datang mereka kemudian nanya, Mbak, piye iki? Seperti apa kondisi lapangan? Atau biasa-biasa aja tuh, warungnya tetap normal, yang ke sawah tetap ke sawah, yang sekolah tetap sekolah. Dari mana kamu tahu kalau mereka khawatir? Situasi lapangan. Hanya menyampaikan persepsinya saja. Iya, terus kan kalau kamu bilang, ini kan persepsi kan ada di dalam otak nih, ada di dalam pemikiran. Terus kamu bilang observasi lapangan. Terus seperti apa, bagaimana melihat itu dalam konteks lapangan? Bagaimana kamu melihat orang yang khawatir, orang yang tidak cukup pengetahuan, dan orang yang percaya meskipun tidak ada jaminan? Bagaimana kondisi lapangan? Bagaimana membedakan tiga fenomena itu di lapangan? Jika masyarakat yang khawatir, dia Ada berapa orang yang khawatir waktu kamu wawancarai? 4. Oke. Dari 4 orang itu gimana ekspresinya, gesturnya, terus cara bicaranya, kondisi keluarganya, bagaimana? Coba kau ceritakan supaya saya, oh iya betul itu khawatir. dari yang saya temui, masyarakat masih suka menggunakan menilai sertifikat analog lebih efisien karena bisa Nggak yakin, karena masyarakat nggak mungkin menggunakan kata efisien. Itu kan kata-katamu. Iya. Nggak boleh, tunjukkan yang otentik supaya saya tahu ini masyarakat, ini kamu. lebih suka Lebih suka apa? analog karena dia berlembar-lembar. Ketika kamu diskusi, kamu bawa yang sertifikat elektronik nggak? Iya Bapak. Terus kamu tunjukkan ke beliau, ini loh Bu yang elektronik, ini loh yang analog. Terus yang kemudian bilang, oh saya suka yang ini gitu. Karena beliau sudah pernah mendaftarkan sertifikat, merubah sertifikat analog ke Terus gagal. saya tidak Bapak. Terus dari mana muncul kata khawatir itu? Sudah mengetahui Dia tadinya punya sertifikat analog nih, kemudian diproses menjadi sertifikat elektronik. Berhasil. berhasil. Terus kenapa dia khawatir? Datamu salah dong. Itu kan tidak memperlihatkan sisi kekhawatiran. Itu sisi keberhasilan. Dia berhasil merubah sertifikat analognya menjadi sertifikat elektronik dengan mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh kantor pertanahan kan itu. Terus dari mana khawatirnya? Dari mana ada kata khawatir? Tulis 4 itu. Jangan-jangan kamu salah membaca pikiran, salah membaca sikap. Orang dia sukses kok, dia berhasil. Sekarang dia punya sertifikat elektronik tuh, dan dia senang dengan itu tuh. Dia senang nggak dengan itu? Berdasarkan yang saya temui, hanya mengikuti perkembangan zaman. Iya, tapi dia senang nggak? Mengikuti oke. Bikin punya HP kan mengikuti perkembangan zaman tuh. Tapi sekarang saya senang dengan HP saya. Sama kan? Sertifikat elektronik itu mengikuti perkembangan zaman. Tapi kemudian sekarang saya senang karena ini ternyata lebih mudah dari yang sebelumnya dalam hal akses. Betul? Senang, bukan khawatir. Saya tuh ragu dengan kata khawatirmu itu. Jadi saya punya asumsi, punya dugaan, kamu keliru memaknai sikap. Orang yang bahagia kok anggap susah. Orang yang yakin dan percaya kemudian bersyukur kok anggap khawatir. Begitu kan? Terus gimana kalau gitu? Jadi datangnya salah dong. Kalau datanya salah nggak lurus kan, masa datanya salah lurus? Saya mengkategorikan tersebut ragu karena masyarakat Terus dari mana mereka tahu ada risiko kebocoran? Padahal kau bilang pengetahuan mereka terbatas. Literasinya rendah tuh. Itu kan mengetahui risiko kebocoran, itu pengetahuannya sudah tinggi itu.
Kalau orang rendah nggak tahu ya ada resiko. Orang bendanya bukan benda fisik, kok bisa ada istilah bocor. Itu kan harus orang yang sangat abstraktif ketika bicara, berpikir. Ya. Kalau dia nggak terbiasa berpikir abstrak, dia nggak ngerti bocornya gimana. Orang itu bukan benda fisik. Nah, kalau dia mengerti bocor, berarti pengetahuannya sudah cukup. Padahal di sisi lain, kau bilang pengetahuannya nggak cukup. Kau tadi malah COVID, nah mereka bilang gaptek. Hanya sebagian. Nah ini tapi kan nggak logis kalimat itu. Itu loh, ragu terkait keamanan data, risiko kebocoran. Berarti kan pengetahuannya cukup. Tuh. Padahal di sisi lain ketika bicara pengetahuan, kau bilang mereka kurang berpengetahuan. Gitu kan? Yang ini pasti lebih hebat lagi, yang di bawah itu kan dari atas yang paling rendah tuh yang ragu, makin ke bawah makin hebat. Berarti kan yang makin ke bawah pengetahuannya makin hebat. Dia lebih tahu lagi dari yang ragu tadi itu. Wah, cukup waktunya. Aku asik dengan data ini. Oke ya, kamu keluar dulu, kami bertiga diskusi, nanti dipanggil. Ya, silakan keluar dulu. Tutup pintunya. Iya, langsung. Aku 82. Anaknya bingung. Tapi benar Pak Diet bilang itu masih data. Iya, Belum masih dianalisis. Dialog kan, saat ini. Belum itu dah apa bilangnya dialog scientific dialog. Kira angkanya. Aku 18 semua biar gampang itu.